Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinannya digantikan oleh sahabatnya. Nah, kira-kira siapa aja ya yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat? Namun, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Bagaimana sih proses pengangkatannya? Dan seperti apa sih usaha yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin? Penasaran ya? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat dan super duper keren. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya Kak Nadia selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan kembali mengajak kalian untuk belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira apakah kalian sudah tahu apa sih materi yang akan kita pelajari kali ini? Yaps, benar sekali. Kali ini kita akan mempelajari materi yang terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Lebih spesifiknya lagi, kita akan belajar mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi yang super keren ini? Yuk, simak video ini baik-baik ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari pembelajaran ini agar teman-teman dapat yang pertama, mengetahui biografi Khulafaur Rasyidin, yang kedua, memahami proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga, memahami usaha dan kebijakan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki arti pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan bertindak lurus. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Istilah tersebut diberikan kepada yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka itu adalah sahabat Nabi yang memiliki integritas. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Khulafaur Rasyidin? Untuk mengetahui jawabannya, tetap terus saksikan video ini ya teman-teman. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 13 Hijriah. Abu Bakar, nama aslinya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar. Nah, gelar As-Siddiq ini ia dapatkan karena Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali mengakui peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lahir di kota Makkah dan berasal dari kabilah Bani Tamim. Abu Bakar juga merupakan ayah dari Aisyah, yakni istri Rasulullah. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama kali masuk agama Islam, yakni yang biasa kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar selalu menemani Rasulullah. Ketika hijrah ke Yathrib atau Madinah, Abu Bakar dan Rasulullah dikejar oleh pasukan kabilah Quraisy. Lalu Abu Bakar dan Rasulullah ini menemukan sebuah gua dan Abu Bakar menyarankan untuk bersembunyi di sana. Lalu Abu Bakar memasuki gua itu terlebih dahulu dan mencari tahu ketika ada lubang tempat hewan liar, dan pada saat itu menutupi
menutupinya dengan kain. Lalu Abu Bakar dan Rasulullah itu bersembunyi di dalam gua tersebut. Nah, nama gua tersebut adalah Gua Thur. Akhirnya Rasulullah beristirahat dan terlelap di pangkuan Abu Bakar. Pada saat itu, Abu Bakar melihat ada ular yang keluar dari sebuah lubang, sehingga ia menutupi lubang tersebut dengan kakinya. Nah, ular tersebut ternyata menggigit kaki Abu Bakar, sehingga tanpa disadari, air mata Abu Bakar ini menetes di pipi Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah ini terbangun dari tidurnya dan ia bertanya kepada Abu Bakar mengapa ia menangis. Setelah mengetahui jawabannya, Rasulullah pun terkejut dan akhirnya Rasulullah langsung mengobati luka Abu Bakar dan seketika luka itu sembuh. Rasulullah tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan sepeninggalnya dalam memimpin umat Islam yang baru terbentuk. Selama 3 bulan, Rasulullah sakit dan akhirnya Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam ini bersitegang. Padahal Rasulullah sudah bersusah-susah payah dan berhasil membina persaudaraan yang sejati dan kokoh antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, pemakaman Rasulullah pun sampai ditunda karena umat Islam ini masih berseteru tentang siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin selanjutnya dalam memimpin umat Islam ke depannya. Ada 3 golongan yang bersaing keras dalam perebutan kepemimpinan ini, yaitu kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan keluarga Hashim. Dalam pertemuan di Balai Pertemuan Bani Sa'idah, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasulullah. Sedangkan kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar untuk mencalonkan diri karena Abu Bakar ini dipandang sangat layak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Nah, di pihak lain ada sekelompok yang menghendaki Ali bin Abi Thalib karena Rasulullah secara terang-terangan telah menunjuk Ali bin Abi Thalib. Nah, hampir saja umat Islam itu bertikai akibat tindakan tegas dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pertikaian itu tidak terjadi. Keduanya ini, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini memaksa Abu Bakar untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Semua golongan umat Islam, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, langsung menyetujui dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Karena Abu Bakar adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal. Karena dia itu selalu menemani Rasulullah dan memahami risalah Rasulullah. Dalam pidato, Abu Bakar menunjukkan garis besar politik dan kebijakan Abu Bakar dalam menjalankan pemerintahannya. Di dalamnya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, dan mendorong masyarakat untuk berjihad, serta sholat sebagai intisari takwa. Prestasi besarnya, beliau ini berhasil memberantas nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, melakukan kodifikasi Al-Quran atas permintaan dari Umar bin Khattab, dan melakukan penyebaran dan perluasan wilayah Islam. Kekuasaan yang dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh beda dengan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah, yakni bersifat sentral, di mana kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif berada di tangan Khalifah.
Abu Bakar meninggal pada Jumadil Akhir, yakni pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi di kota Madinah pada usia 63 tahun. Nah, Abu Bakar ini dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi, yakni di samping makam Rasulullah. Di saat Abu Bakar wafat, barisan pasukan Islam sedang mengancam wilayah Palestina, Irak, dan kerajaan Hiro. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Lahir di kota Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy dan ibundanya bernama Hantamah binti Hashim. Nah, Umar bin Khattab ini mempunyai julukan Abu Hafs dan dijuluki sebagai Amirul Mukminin dari kalangan umat. Nah, selain itu, Umar bin Khattab juga mempunyai julukan lain, yakni Al-Faruq, karena Umar bin Khattab ini memiliki sikap yang tegas dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu dari kalangan sahabat yang berani membeberkan dirinya bahwa ia telah masuk Islam. Nah, dengan keislamannya Umar bin Khattab ini, dakwah Rasulullah semakin menjadi kuat. Hal ini terbukti atas terkabulnya dari doa Nabi, yakni, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar yang Engkau cintai," yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Jahal. Nah, sebelum Umar bin Khattab ini memeluk agama Islam, beliau ini adalah salah satu musuh besar bagi Islam karena sikap keberaniannya. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Nu'man bin Abdillah. Ia memberitahu bahwasannya saudaranya yakni Hafsah telah memeluk agama Islam. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab langsung naik pitam. Ia sangat marah dan langsung bergegas menuju rumah Hafsah. Nah, sampai di depan rumah, ia melihat saudaranya ini membaca surat Toha. Ia langsung masuk dan memukul saudaranya. Melihat saudaranya ini terluka dan berdarah, hatinya ini merasa sangat iba dan terketuk. Akhirnya ia meminta untuk melihat apa yang dibaca oleh saudaranya. Akhirnya Umar bin Khattab ini mendapat hidayah dan hari itu juga beliau ini langsung memeluk agama Islam. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, lalu ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya atau sebagai khalifah selanjutnya. Nah, dengan maksud agar mencegah terjadinya perselisihan atau perpecahan di antara kalangan umat Islam. Dengan kebijaksanaannya, maka secara beramai-ramai umat Islam ini menyetujui dan langsung membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah Rasulullah atau biasa dikenal dengan Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, tetapi kekuasaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Ia berhasil menaklukkan dua negara adidaya, yakni Romawi dan Persia. Selain itu, Umar bin Khattab juga melakukan pembebasan Baitul Maqdis dan ia menata kembali atau melakukan pembenahan struktur administrasi, yakni dengan menentukan kalender Islam atau yang biasa kita kenal dengan kalender Hijriah. Nah, masa jabatannya berakhir dengan kematian. Umar bin Khattab ini dibunuh oleh salah seorang majusi budak dari bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab ini dibunuh ketika ia sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, Umar bin Khattab ini tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar ini dengan menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Tetapi Umar bin Khattab ini mengumpulkan para sahabatnya, 6 orang sahabatnya, dan memintanya untuk memilih salah satu di antaranya untuk menjadi khalifah atau penggantinya. Nah, 6 orang sahabat ini di antaranya yang pertama ada Utsman bin
Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Umar wafat, maka tim ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti atau yang menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau ini berasal dari golongan Bani Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan dan beliau juga merupakan saudagar yang kaya raya. Akan tetapi beliau ini sangat pemalu. Nah, Utsman bin Affan ini mempunyai julukan Dzun-Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Zainab. Nah, Utsman bin Affan juga mengikuti seruan hijrah yang pertama ke Habasyah dan beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Nah, beliau ini kan sangat terkenal sekali ya dengan kedermawanannya. Pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 1000 ekor onta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham untuk membantu umat muslim. Selain itu, ia juga pernah membeli mata air dan mata air itu diwakafkan kepada rakyat umum. Nah, selain itu, pada saat pemerintahan Abu Bakar, Utsman bin Affan juga menyumbangkan gandum yang diangkut oleh 1000 unta. Masya Allah sekali ya teman-teman. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka ada 6 calon kandidat khalifah, yakni ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Nah, akan tetapi 4 calon ini mengundurkan diri. Jadi yang tersisa tinggal 2, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun pada waktu itu masyarakat lebih cenderung untuk memilih Utsman bin Affan. Maka diangkatlah Utsman yang berusia 70 tahun sebagai khalifah yang ketiga dan yang tertua. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Nah, jadi Khalifah Utsman ini pertama kali khalifah yang dipilih melalui para majelis ahli syuro ya. Jadi atas dasar demokrasi begitu. Pada saat masa pemerintahannya, Utsman bin Affan ini banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakep dengan menggantinya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Nah, hal ini banyak membuat sakit hati para pejabat yang diturunkan ya, sehingga mereka ini bersekongkol untuk membunuh khalifah. Nah, Utsman bin Affan juga banyak mengangkat para kerabatnya untuk mengisi berbagai jabatan. Hal inilah yang menjadi sebab pertama dituduhnya Utsman melakukan nepotisme. Nah, karena kebijakan ini banyak orang yang tidak suka dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Utsman bin Affan, sehingga hal ini dijadikan sandaran pemicu yakni bagi kaum Yahudi terutama Abdullah bin Sabah dan teman-temannya untuk mengembangkan fitnah. Nah, prestasi besarnya Utsman bin Affan ini melakukan pembebasan dan perluasan wilayah Islam yakni di Khurasan, Afrika, dan Andalusia. Selain itu, jasa terbesarnya dia ini mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara membentuk tim khusus. Selain itu, dia juga melakukan perluasan atau renovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selain itu, Utsman bin Affan juga membentuk angkatan armada laut.
masa pemerintahannya terjadi pemberontakan. Nah, Utsman bin Affan ini dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Para pemberontak ini memberikan dua ultimatum, yakni mengundurkan diri atau dibunuh. Namun, meskipun Utsman bin Affan ini mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan para pemberontak ini, namun beliau tidak mau ada pertumpahan darah dari umat Islam, sehingga beliau ini tidak melakukannya. Nah, pada saat itu para pemberontak ini berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan pada saat beliau ini sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Hal ini sudah diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya nantinya Utsman ini meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Nah, Utsman bin Affan ini meninggal pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, dan Utsman bin Affan ini dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Yang keempat, yang terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah seorang as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak kecil. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib ini menikahi anak dari Rasulullah, yakni Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir di Hijaz, di Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah memanggilnya dengan Ali bin Abi Thalib yang artinya tinggi. Ini yang dimaksud tinggi derajatnya di sisi Allah. Sedari kecil Ali bin Abi Thalib ini sudah diasuh dalam didikan Rasulullah, sampai akhirnya Ali ini menjadi menantu Rasulullah. Nah, karena berkat didikan dari Rasulullah, Ali ini tumbuh menjadi sesosok orang yang sangat bijaksana, cerdas, tanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Ali bin Abi Thalib pernah bersedia untuk menggantikan posisi Rasulullah. Waktu itu ia tidur di tempat Rasulullah pada saat Rasulullah ini ingin hijrah ke Madinah dan dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy ini baru menyadari pada pagi harinya bahwasanya yang tertidur itu bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib. Sementara Rasulullah ini sudah meloloskan diri bersama Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Nah, keturunan dari Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan nama atau gelar Sayyid, Syarif, atau Habib, karena keturunan Ali bin Abi Thalib ini merupakan keturunan langsung dari Rasulullah dan sangat dihormati oleh kalangan Sunni. Nah, keturunan Ali bin Abi Thalib ini dalam riwayat mempunyai 36 orang anak ya, 18 orang anak perempuan dan 18 orang anak laki-laki. Dan sampai saat ini keturunan dari Ali bin Abi Thalib ini tersebar di seluruh dunia dan dijuluki dengan Habib, Sayyid, atau Syarif. Menurut kalangan Sunni, Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan dari kalangan Syiah, Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan wafat, terjadi kekosongan pemerintahan. Pada saat itu suasananya sangat genting, sehingga Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini memaksa Ali atau mendesak Ali untuk menjadi khalifah. Nah, pada saat itu tidak ada pilihan lain, sehingga Ali bin Abi Thalib ini menerima baiat dari Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama 5 tahun. Akan tetapi pada masa pemerintahannya ini banyak terjadi pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan
dilakukan oleh Tolhah dan Zubair, lalu disusul dengan pemberontakan dari Siti Aisyah yang biasa kita kenal dengan Perang Jamal. Lalu disusul lagi pemberontakan dari Muawiyah karena tidak terima diturunkan dari jabatannya, yakni berakhir dengan Perang Siffin. Dan pada akhirnya terjadilah peristiwa tahkim di mana Abu Musa al-Asy'ari ini menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah, sementara Amr bin Ash ini tidak menurunkan Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Malahan jabatan dari Muawiyah ini setingkat dengan khalifah. Nah, akan tetapi meskipun banyak terjadi pemberontakan di mana-mana, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mampu mempertahankan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib ini meninggal pada usia 63 tahun. Ia dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia dibunuh pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Kufah. Ali bin Abi Thalib meninggal pada tanggal 21 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib ini dimakamkan secara rahasia di Najaf. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita berhasil menyelesaikan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dari kisah Khulafaur Rasyidin ini kita banyak mengambil ibrah ya teman-teman, di mana Khulafaur Rasyidin ini mempunyai sikap yang gigih, bijaksana, cerdas, dan tentunya pantang menyerah meskipun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, semoga kita semua tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini dapat memberikan banyak hikmah, ibrah, dan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya teman-teman, perbanyak mengisi waktu luangmu dengan membaca buku, sehingga wawasan kita menjadi bertambah. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.